Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso? Kalau jangan kok iso undur. Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin, suwi ra barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda, kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah. Ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya muni tok kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetep kalimah. Soal kowe ora seneng sing tahlil, kok tiga profesi lah iku wonge wae gedhinge jogeman. Ya saya misalnya, saya kadang enggak cocok sama mubalik karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah nanti pengajian bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalik kadang ora seneng, kadang takok untuk piro. Bareng sangone sithik, kok sumpah transportasi ini. Lah wong ngono kok senengi iku piye? Tapi kayak terus gedeng keliru iku sing gawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalik? Enggak iso. Ini iso melepukno barang-barang ra penting jadi penting iso. Lah cara guruku teng sarang yang ape melepuk nganggo panggung barang karena. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah, tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Piye kalimatnya kalimat hak. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji dulu. Zaman Nabi Sugeng itu ada sahabat namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usamah itu diutus Nabi perang. Ini dengerin, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usamah, kebetulan Usamah ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usamah tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awid dan dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuh. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumil qiyamah. Kowe nek ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye-piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sak usah ngetoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, tiga saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumil qiyamah. Nabi menyoal. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafatkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari ya, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena ngelafatkan la ilaha. Mulane yang ngaji saya, yang seneng saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafatkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saiki ana wong nglafatno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh. Musim kafir 80 tahun dadi mukmin iki gara-gara nglafatno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah tempat ning pinggir apa? Patok. Mbok yen ora cocok mending nganggur, wong sering ziarah iku nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dene pegawai negeri ora sering ziarah. Nah, itu, tapi ora usah muni kafir, muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafadzkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafir. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Misalnya ini wis kuwajib. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini itu menjadi kacau. Jadi kalau balik ini malah ya, sampai nak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan.
Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin dari pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat ini luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pula menjadikan langit bumi berdiri. Bon. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tenggene kitab Al-Husnul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husnul. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulet. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Di tonggo blodor, di masjid nyanyi, pada dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Dia cerita itu gini, manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh robtul asbab al-adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, sama saya kita omong nih, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya enggak mungkin terjadi apa kamu enggak bisa? Sebetulnya karena kamu enggak bisa. Udah. Kalau dekne nyontokno mbah taun ning Indonesia ben nyontokno iku koyo klungsu lah. Anak apa biji asem nek ngene derene. Klungsu. Lau ukhbiro dzakar rajul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu, klungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak klungsu ditandur, iku iso dadi gede. Coba sama aja. Karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya menyaksikan. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Ya enggak? Tetap bergantung kudrohnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lah yo darani mungkin yo ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat? Bersaksi. Nah ini kan problem, kita sebagai manusia itu problem. Lalu disebut wakanal insanu daluman jauh wis goblok aja. Menurut aku nak wis goblok aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajian. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang muhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin, paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam. Terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang muhal enggak? Muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak.
Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Ya makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh. Karena waras itu serempet tatanannya wangi. Makanya Islam itu melatih. Qul falillahil hujjatul baligh. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat nggak anak-anak? Nggak dapat bu, wah berarti Allah nggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan. Sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Bocah kok elek ini. Aku wis ngerti aja. Sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Rasanya selain raine seram meyakinkan, saya pikir harus tetap cerdas. Kulo nu kan wong Quran nggih. Artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras. Serapati seneng duit, barang ini penting ya. Kalau seneng duit, mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok. Tak jamin. Umpama alim wis kelas B, kelas C nggak bisa, tahqiq nggak bisa. Kalau tahu kandani konco kulo, kalau riyen ambek jenengan udah kaca akeh. Lah kenapa apa? Cok seneng duit, bro. Seneng duit itu masalah bagi ulama. Orang duit itu masalah kan ya. Maksudnya rasa seneng tapi udah terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid, tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya ada Tuhan nggak apa-apa, kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar. Ya tidak mungkin saya menciptakan bumi. Yang saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi. Nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah. Kalau saya ada Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada ini menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh nggak? Belum aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Mau jenenge raono, aku ya marai popo. Mau raono kok jadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Saya takut. Nah kalau nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab, aku tekem ya. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud. Nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia bilang, ya pokoknya ronde ini kalah. Sama-sama nak pikir. Pikir nganti mati temenang aku. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut dat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah, musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya nggak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting gue kenal ono musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak
Ada. Yang gendeng ora barbar, barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas diutak ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora diutak ngono iku. Kowe gelem dadi bodho ngene. Gelem kowe. Mboten. Nah, nikmatmu iki jenenge nikmat batin. Mulane sing suwenang ke kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahno lah iku wong nganggur, beno sak muni-munine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar matang puluh dinane rabar-bar muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cep. Sing entuk sangu tenang ae wong dene. Lane cara kula niki penting kula utarani. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati kanjeng Nabi kalimat thayyibah. Wong Nabi wis nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Soal karena cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Ya ora usah biasa. Kalau lah mbok dongakno ya ora seneng. Gak meyakinkan. Karo dene mlebu swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa mbok dongakno. Ya tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok ngono. Mandi bo ora pokoke donga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ardh la yuqin. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Amhumul khaliqun, enggak apa-apa. Ya, tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoki, ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir wening bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab, am khalaqus samawati wal ardh. Apakah mereka menciptakan langit? Bala yuqin, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat." Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah. Tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkum fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol, urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih di kitab bimingkop liada. Kalau kamu enggak percaya Quran sebagai kitab buah enggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Enggak, mereka enggak punya juga. Atau gini, enggak usah Quran, ke sakralan. Au asarotim min ilmin atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, enggak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Nah, itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan karena tadi nabi kadang nantang itu nih bi kita biming qoblihada au asarotim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang ono ngerung soleh rapati ngalim, nggak sing alim biasanya rapati soleh. Lagulan itu masuk rondo-rondo, ya rondo soleh ya rondo, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujude terima mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah, orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, pe mati ndak ra ngoten. Mulane jare Sidin Ali, jenengan nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau, lau kusifal khata mastatu yakin. So ben aku nek mukasafah ning akhirat imanku yo ora tambah, ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kue ning dunya ujung-ujungnya paling pokok yang menyaksikan kudratullah
Sok ben ning akhirat ujung-ujunge paling pokok ya delok kudrat. Ning donya saiki Allah ya matlubi sing kita cari, sok ben ning akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridane Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridane Allah. Lah soal kecil itu, tapi ning akhirat kan masalah, pun rokok masalah, diutang ditagih ya masalah. Kere suwi iku ya masalah. Ya biasa jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah ku pangeran. Pangeran jadi duwe masalah. Biasa wae.